Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang ke-18 dalam kegiatan ibadah doa dan puasa dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Hari ini adalah tanggal 27 Februari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah rumah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diambil dari nats firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setiap orang ingin memiliki rumah yang penuh dengan kedamaian, sukacita, dan kehangatan. Namun seringkali rumah mengalami banyak pertengkaran, kekhawatiran, atau tekanan hidup. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita bisa belajar bahwa ketika Roh Kudus memenuhi sebuah tempat, suasana akan berubah total. Rumah yang biasa saja bisa menjadi tempat kehadiran Allah yang nyata. Rumah kita seharusnya lebih dari sekedar tempat tinggal fisik. Rumah kita harus menjadi tempat di mana Roh Kudus hadir dan bekerja. Ketika Roh Kudus memenuhi rumah, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Roh Kudus membawa ketenangan di tengah badai hidup. Kehadiran Roh Kudus menghilangkan rasa takut dan menggantinya dengan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, sukacita dan kasih yang mengalir. Rumah yang dipenuhi Roh Kudus akan memancarkan kasih dan sukacita. Anggota keluarga hidup saling mengampuni, saling menghormati, dan melayani satu sama lain. Yang ketiga, doa dan firman menjadi dasar. Kehadiran Roh Kudus mendorong setiap anggota keluarga suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Rumah menjadi tempat di mana iman bertumbuh. Yang keempat, kesaksian yang hidup. Rumah yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya. Kehidupan keluarga menjadi saksi tentang kasih dan kuasa Allah. Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya rumah kita dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, berdoa bersama. Luangkanlah waktu untuk berdoa bersama, memohon kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai fondasi dalam setiap keputusan dan tindakan keluarga. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih. Anggota keluarga hidup saling mengasihi. Yang keempat, menguduskan rumah. Hindarilah setiap perselisihan, kebencian, atau hal-hal yang tidak berkenan dan memuliakan di mata Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang kekasih, mari kita meluangkan waktu bersama keluarga untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hati dan rumah kita, supaya kehadiran Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami rindu agar rumah kami dipenuhi oleh kehadiran-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk tinggal bersama kami dan membawa damai serta sukacita dalam kehidupan keluarga kami. Ajarkan kami untuk saling mengasihi dan hidup dalam kehendak-Mu, sehingga rumah kami menjadi tempat yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.